Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia dan halo Sobat ASN. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas good practice dan bad practice dalam mewujudkan smart government di lingkungan pelayanan publik, khususnya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lingga. Dalam diskusi ini, kami akan membahaskan contoh praktik nyata, penyebab keberhasilan maupun kegagalan. Baiklah, pada podcast kita pada malam hari ini, kami telah mengundang beberapa narasumber dari unit-unit kerja di pemerintahan Kabupaten Lingga. Nah, yang mana di sini ada Kak Reni. Halo Kak Reni. Ada Bang Ari. Halo Bang Ari. Halo, halo, halo. Ada Kak Mila. Halo Kak Mila. Gimana kabarnya? Sehat Kak Mila? Alhamdulillah. Dan ada Kak Amel. Halo. Kak Amel, aman Kak Amel, sehat? Sehat, Bang Agung. Oke, baiklah. Untuk pembahasan pertama kita akan masuk yaitu good practice, yang mana pada malam ini kita akan mengambil dua contoh dari good practice. Mungkin nanti kita bakal bahas juga aksi nyatanya dari dua contoh good practice kita. Yang pertama yaitu pengaktifan kepesertaan BPJS. Nah, di sini kita akan bahas itu dulu. Jadi menurut Kak Reni, bagaimana terkait dengan good practice, contoh good practice kita pada malam hari ini, yaitu pengaktifan kepesertaan BPJS. Silakan Kak Reni, kasih pendapatnya. Oke, terima kasih Kak Agung. Menurut saya, salah satu good practice di Kabupaten Lingga adalah pengaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBI APBD gratis di Kabupaten Lingga. Di mana berdasarkan informasi terbaru nih, di bulan Mei tahun 2026, pemerintah Kabupaten Lingga terus memperkuat komitmennya dalam menjamin layanan kesehatan bagi warga melalui status Universal Health Coverage atau UHC, di mana masyarakat Lingga kini dapat mengakses layanan kesehatan hanya dengan menggunakan satu kartu tanda penduduk, yaitu EKTP. Yang artinya pemerintah Kabupaten Lingga mulai secara bertahap mengaktifkan layanan terintegrasi, yakni dengan satu KTP saja kita bisa mendapatkan banyak layanan. Hal ini menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan kemudahan akses terhadap layanan dasar yang merupakan hak setiap warga negara. Begitu rekan Agung. Oh, berarti hanya dengan satu KTP ya? Oke. Menarik sekali. Nah, menurut Kak Mila, gimana nih Kak Mila? Manfaat dari pelayanan tersebut, dampak nyatanya. Manfaat dari pelayanan ini tentu sangat jelas ya. Akses layanan kesehatan yang dinikmati warga Lingga jauh lebih mudah, lebih terjangkau, dan sudah pasti lebih berkualitas tanpa hambatan finansial. Program ini mencakup rawat jalan, rawat inap, operasi, serta screening kesehatan yang tentunya mengurangi beban finansial akibat biaya pengobatan yang terlalu tinggi, terkhususnya untuk warga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Oke Kak Mila, berarti hanya dengan KTP kita sudah dapat banyak pelayanan gratis pula berarti ya Kak? Oke. Betul. Nah, mungkin di BPJS bisa dikatakan good practice yang sangat bermanfaat ya, berarti untuk masyarakat Kabupaten Lingga. Sepakat. Good practice yang selanjutnya yaitu CKG nih. Wah, CKG ini sepertinya program yang lumayan bagus juga. Bagaimana menurut Bang Ari untuk program CKG ini? Mendengar program CKG ini terdengar cukup baru ya, Gung ya. Ini program-program yang baru terbit di Kabupaten Lingga. Tapi dari data yang sudah kita peroleh per periode Desember 2025, ini CKG ini dijalankan besar loh ini, 96 puskesmas se-Kepri termasuk Lingga. Aplaus dulu untuk Lingga. Ini mencatatkan lebih kurang 320.000 sekian pendaftar, yang artinya ini teman-teman,
antusias warga sangat-sangat excited dengan program CKG, walaupun ini masih terdengar baru di Kabupaten Lingga. Dengan adanya CKG ini, warga bisa melakukan screening tanpa biaya, gratis. Itu yang paling penting. Semua kalangan bisa ngecek, itu yang paling penting. Gratis tanpa biaya. Mau ngecek apapun dipersilakan asal gratis, pasti warga senang. Itu aja, Gung. Oke, baik Bang Ari. Ya, kalau CKG ini kan yang kita ketahui lumayan kan, kalau di klinik-klinik atau di tempat pemeriksaan kesehatan agak lumayan juga harganya. Jadi mungkin memang sangat terbantu kalau CKG ini ya. Iya. Sepakat, Gung. Dari Kak Amel, gimana nih biar CKG ini menjadi program yang berkesinambungan, berkelanjutan gitu istilahnya. Tolong dijelaskan Kak Amel. Gimana tuh Kak Amel? Baik, terima kasih. Menurut saya, untuk keberlanjutan dan berkesinambungannya program CKG ini diperlukan partisipasi ataupun keterlibatan dari pemerintah lintas sektor di dalam program ini. Mungkin pemerintah bisa bekerja sama dengan tim Promkes, Dinkes PPKB Lingga untuk bisa sama-sama menjangkau daerah-daerah terpencil yang notabene itu jauh dari akses kesehatan. Jadi tidak hanya menjangkau daerah kota seperti Dabo dan Dae, kita juga bisa menjangkau partisipan dari wilayah-wilayah yang dari daerah terpencil gitu. Jadi harapannya masyarakat dari daerah terpencil pun bisa ikut merasakan dampak positif ataupun kebaikan dari program ini gitu. Jadi harapannya itu masyarakat tidak hanya memeriksakan kesehatan ketika sakit, tapi memeriksakan kesehatan itu sedini mungkin untuk melihat indikasi-indikasi penyakit yang mungkin ada di tubuh kita gitu. Seperti itu Mas Agung. Oh, oke Kak Amel. Nah, berarti ini program CKG ini di bawah naungan Dinas Kesehatan dan diturunkan ke semua puskesmas berarti ya. Oh, berarti Ya. sudah menjangkau ke semua puskesmas yang ada di Kabupaten Lingga. Oke. Cukup baik, cukup bagus. Good practice yang menjadi contoh pada malam ini ya. Nah, baiklah, selanjutnya kita bakal masuk ke bad practice. Nah, di bad practice ini ada dua contoh yang bakal kita angkat. Yang pertama itu terkait tentang pegawai atau staff yang sering live TikTok begitu kan. Dan yang satu lagi yaitu silo mentality. Mungkin nanti dijelaskan narasumber apa itu silo mentality, oke? Nah, untuk yang pertama kita bakal bahas bad practice yang live TikTok. Bagaimana menurut Bang Ari untuk bad practice tentang live TikTok ini? Silakan, Ini sebenarnya bad practice yang konyol sih yang dilakukan oleh seorang ASN, di mana kita sendiri sebagai pelayan masyarakat. Sebenarnya itu bad practice yang konyol. Gini aja deh, tidak logik kita menunjukkan kinerja kita ketika jam dinas kepada masyarakat, sedangkan yang menggaji kita itu masyarakat sendiri. Itu aja nggak logik, ya kan? Itu udah melanggar banget sih menurutku. Itu terlalu dangkal menurut keyakinan aku. Nah, terus nih dengan kita nih kan sebagai cerminan dari masyarakat sendiri, kita tuh diatur loh, ada landasannya. Kita tuh diatur oleh undang-undang. Bahkan ada PP-nya loh, Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Kalaulah Peraturan Presiden aja kita langgar, di mana akhlak kita sebagai ASN, wajar dong kepercayaan masyarakat turun memandang kita sebagai ASN. Itu aja sih. Oke Bang Ari. Sebenarnya ini juga jadi hal yang berdampak buruk sebenarnya kan, apalagi dilakukan pada waktu jam kerja gitu ya. Oke, baiklah.
mungkin Kak Reni bisa menjelaskan juga bagaimana pengaruh kepada pelayanan publik dan apa yang bisa mencegah hal tersebut. Mungkin perlukah evaluasi atau peraturan per instansi gimana? Kak Reni, silakan. Coba jelaskan. Baik, terima kasih. Sejalan dengan yang dikatakan oleh rekan Ari tadi, tentunya fenomena ASN yang suka live streaming baik di Instagram maupun di TikTok di jam kerja lagi nih, tentu berpengaruh besar dalam kualitas pelayanan publik kita itu sendiri ya. Aktivitas tersebut tidak hanya mengganggu fokus kita terhadap tugas pelayanan publik saja, tetapi juga berpotensi nih untuk menurunkan citra profesionalisme kita sebagai aparatur sipil negara di mata masyarakat. Nah, untuk mencegah hal tersebut dapat kita lakukan dari yang udah kecil dulu lah, kayak diri kita sendiri. Dengan misalnya kita tidak ikut-ikutan untuk live dan mengingatkan teman kita atau rekan kerja kita apabila ada melakukan hal tersebut, janganlah live, bilang ke teman-temannya, janganlah live ketika lagi jam kerja, tapi dengan bahasa yang baik ya, untuk meningkatkan harmonis di lingkungan kerja. Selain itu, kontrol instansi kita juga seperti teguran lisan untuk teman-teman yang suka live itu untuk pelanggaran awal, sampai bahkan skorsing bagi ASN yang sudah berulang kali sudah diingatkan oleh instansinya, tapi tetap juga live di jam kerja. Saya rasa seperti itu. Cukup jelas, sangat jelas tapi dari Kak Reni. Tapi ada beberapa pendapat yang bilang juga kan untuk seperti yang live tuh ya untuk memberikan informasi ya, tapi itu hanya sebuah pembelaan mungkin kan. Mungkin juga di instansi mungkin perlu ditempel warning untuk tidak melakukan live streaming di jam kerja mungkin ya. Oke, baiklah. Itu good practice ya, bad practice yang pertama. Mungkin kita bakal masuk ke bad practice yang kedua, yaitu silo mentality. Nah, apa itu silo mentality? Coba Kak Amel, bantu dong jelaskan apa itu silo mentality. Oke. Silo mentality itu adalah pola pikir sektoral di mana unit, divisi, atau bahkan instansi bekerja itu secara terkotak-kotak atau gap-gapan yang kita kenal istilahnya ya. Di mana gap-gap itu enggan berbagi informasi atau sumber daya dan mereka itu memprioritaskan kepentingan kelompoknya dibandingkan dengan kepentingan untuk mencapai tujuan bersama, seperti itu. Apabila ini dilakukan terus-menerus, bisa menurunkan citra instansi karena bekerja secara tidak profesional. Dan jika ini dipupuk terus-menerus, tentunya dapat menghambat kolaborasi. Kolaborasi ini kan merupakan salah satu dari nilai berakhlak ya, Mas Agung. Jadi, kalau ini menghambat nilai kolaborasi, ini dapat juga merusak efektivitas pelayanan publik dan memperlambat transformasi birokrasi. Dan yang paling parahnya lagi, ini dapat memicu kesalahpahaman antara koordinasi antar unit, antar instansi, dan juga antar divisi. Tentunya ini dapat memicu konflik. Tapi kita sebagai ASN harusnya bisa menghindari hal-hal ini ya Mas Agung ya. Jadi diharapkan terutama ibu-ibu atau kaum-kaum perempuan ini yang biasanya buat gap-gapan ini untuk dihindari lah seperti ini. Karena kita itu bekerja untuk masyarakat, kita harus kerjasama, saling kolaborasi dengan bidang-bidang lain untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Seperti itu. Oh, jadi silo mentality ini ya ibaratnya tuh bergu-regu lah ya, berkotak-kotak di dalam instansi atau di unit kerja. Jadi kayak kehilangan nilai berakhlak, harmonis juga kena, gitu kan? Kolaboratif juga kena, begitu. Mungkin Kak Mila bisa bantu
jelaskan bagaimana mengatasi hal itu di unit kerja terkecil lah. Coba Kamilah bantu jelaskan. Menurut saya ya, yang pertama itu jangan sampai kita memendam informasi, data yang bisa membantu unit lain. Kita juga harus membiasakan untuk membuka diri, berbagi pengetahuan guna memperkuat pekerjaan bersama. Yang kedua itu meningkatkan komunikasi dengan rekan kerja di luar unit atau tim sendiri. Karena hal-hal seperti ini dapat memecah sekat-sekat pembatas yang tentunya akan menghambat produktivitas. Selain itu, berusaha memahami tantangan yang dihadapi rekan dari divisi lain itu juga sangat penting untuk membangun rasa saling menghargai. Oke, Kak Mila, mungkin itu saja ya. Berarti dari dua contoh good practice dan bad practice ini, ASN atau calon ASN bisa dapat mengambil pelajaran dan kesimpulannya masing-masing untuk diri sendiri ya. Cukup bagus apa yang disampaikan para narasumber. Kami ucapkan terima kasih. Tepuk tangan narasumber untuk pada malam hari ini. Jadi kesimpulannya Sobat ASN, kesimpulan dari diskusi pada hari ini dapat disimpulkan bahwa good practice perlu dipertahankan dan dikembangkan, sedangkan bad practice harus diperbaiki melalui inovasi, mungkin dari digitalisasi dan peningkatan profesionalisme ASN. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sajikan pada podcast malam hari ini. Terima kasih kepada narasumber telah hadir dan memberikan penjelasan yang cukup jelas dan tepat. Mungkin sekian dari kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.